Maka ingat kelak di hari kiamat, di mana Allah menjadikan hanya dua wajah saja. Dan disebutkan ayat setelahnya, فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Maka bagi yang wajahnya hitam itu karena kekufuran mereka setelah iman mereka, maka rasakanlah adab yang perih dan pedih atas kekufuran kalian. Maka dijelaskan bahwa mereka yang hitam legam wajahnya, sudul wujuh akafartum, karena kekufuran mereka. Dan hamzah di sini akafartum, hamzah istifham ingkari wa taubihi, bukan apakah karena kekufuran, tidak, tetapi bukanlah kecuali dari kekufuran mereka, seperti itu. Dan adapun mereka orang-orang yang putih, selain disifatkan tadi di dalam hadis alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Maka di dalam Al-Quran pun disebutkan alladzina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Maka orang-orang yang mukanya putih, maka mereka kekal di dalam surga. Maka ini menjadi pendalilan bahwa penghuni surga wajah-wajah mereka putih bersih. Kemudian ucapan Nabi kita dikatakan pula oleh penduduk surga atau oleh Allah kepada penduduk surga, turiduna syai'an azidukum. Maka hadis ini, lafaz ini, di mana Allah mengatakan kepada kaum muslimin, inginkah kalian aku berikan tambahan? Ini dia syahid, wajah pendalilan di dalam hadis ini. Menjadi pendalilan bahwa ru'yati wajhillahil karim, melihat wajah Allah yang mulia itu adalah suatu kenikmatan yang puncak prima. Sampai dikatakan, ingin aku beri tambahan kenikmatan kepada kalian wahai penduduk surga. Maka disinilah wajah pendalilan, dan ini pula yang diinginkan oleh ucapan Allah lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Makna ziyadah melihat kepada wajah Allah. Maka makna al-husna surga dan az-ziyadah melihat kepada wajah Allah. Maka di saat Allah mengatakan kepada mereka, turiduna syai'an azidukum, takdirnya, maknanya, baqiya syai'un zaidun mimma wa'adahullahu lakum minan ni'am. Bahwa di sana ada kenikmatan yang belum Allah kenalkan kepada mereka. Dipikirnya kenikmatan surga biasa seperti yang diidam-idamkan, menikahi bidadari, itu saja. Makan, minum, diberikan makanan dan minuman, dipikirnya itu saja. Ternyata di sana ada kenikmatan yang belum dikenalkan oleh Allah Jalla wa'ala. Turiduna syai'an azidukum. Tidaklah kalian menginginkan perkara yang aku tambahkan kepada kalian. Fayastagribuna ma'al farh. Maka mereka dalam keadaan kebahagiaan kaget. Apakah di sana ada kenikmatan yang lain selain kenikmatan surga yang Allah berikan ini? Maka di riwayat yang lain, dari riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi, masih dari Suhaib ibnu Sinan, yang sanadnya pun sama dari Hamad ibni Salamah, dari Thabit, dari Abdurrahman ibni Abi Layla, dari Suhaib ibni Sinan. Namun di sana lafadznya ada tambahan. Disebutkan, berkata Nabi Muhammad SAW, walladhi nafsi biyadih ma'a'tahum syai'an huwa ahabbu ilaihim wala aqarra li a'yunihim minan nadhar ila wajhillahi ta'ala. Maknanya, tambahan ini menyebutkan bahwa tidak ada yang menyebabkan mereka lebih berbahagia kecuali kenikmatan yang belum mereka rasakan di saat ditampakkan wajah Allah atas mereka, maka mereka lebih berbahagia. Karena belum pernah merasakan kenikmatan yang ada dengan melihat wajah Allah. Dan begitu pun di riwayat Jabir ibni Abdullah. Maka riwayat Jabir ibni Abdullah
dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar seperti nanti akan datang, fayangduru ilaihim wa yangduruna ilaihi fala yaltafituna ila syai'in minan na'im madamu yangduruna ilaihi hatta yahtajiba anhum wa yabqa nuruhu wa barakatuhu alaihim fi diyarihim. Maka di saat Allah membuka wajah, mereka tidak berpaling kepada tempat yang lain. Seperti antum jika dalam keadaan kaget atau mengidam-idamkan sesuatu, kemudian diberikan apa yang kamu idam-idamkan itu, maka kamu tidak akan berpaling ke tempat lain kecuali apa yang kamu idam-idamkan. Iya apa tidak? Misalnya anak-anak kita, anak kecil mengidam-idamkan sesuatu. Terus merengek-rengek meminta. Kemudian di saat kita berikan di depan mereka langsung, ada. Ini dia yang diinginkan. Maka seperti itu keadaannya. Di mana mereka dalam keadaan tadinya kenikmatan surga yang diidam-idamkan oleh mereka. Sehingga di saat ditanyakan mereka qanaah. Laqad anqadtana minan nar. Alam tubayyid wujuhana, kamu telah menyelamatkan kami dari api neraka ya Allah dan memutihkan wajah kami dan penuh kenikmatan di surga ini. Mau apa lagi? Karena tidak tahu di sana ada kenikmatan yang lebih besar. Maka di saat ditampakkan wajah Allah, fala yaltafituna ila syai'in minan na'im madamu yangduruna ilaihi. Maka mereka tidak pernah melihat kepada tempat yang lain. Terfokus semuanya kepada wajah Allah karena merasakan kenikmatan di saat melihat wajah Allah. Ini di riwayat Jabir yang nanti akan kita bahas sebagai pendalilan bahwa melihat wajah Allah perkara yang sangat memuaskan, lebih dari kenikmatan yang ada. Dan di riwayat Ibnu Umar juga, fanadharu ila wajhi rahman fanasau kulla na'imin ayyanu hina nadharu ila wajhi rahman. Maka di saat mereka melihat wajah Allah, lupa atas kenikmatan yang ada pada mereka. Mereka tidak lagi merasakan apa-apa, kecuali yang mereka rasakan kenikmatan yang lebih dari hanya sekedar makan minum, dari sekedar berhubungan dengan bidadari-bidadari, maka melihat wajah Allah puncak segala kenikmatan. Dan ini akan kita bahas di bab yang akan datang. Apa babnya kira-kira? Bab yang lebih dahsyat dari ini, dari bab yang keberapa kita? Ke-8. Bahwa melihat wajah Allah puncak kenikmatan prima. Nah, nanti hadis-hadis ini masuk. Kalau di sini kan hanya menyebutkan muslim melihat Allah di surga. Nah, nanti bab yang akan datang bahwa kenikmatan melihat Allah, kenikmatan di atas puncak kenikmatan. Nah, barulah masuk nanti hadis-hadis ini dan kita takhrij. Sekarang di sini hanya menjelaskan kalimat-kalimat yang menjelaskan bahwa di surga itu dengan melihat Allah itu adalah pahala yang paling besar ataupun kenikmatan yang paling besar. Dan nanti akan ada takhrijnya permasalahan hadis ini. Kemudian di dalam ucapan penulis, haddatsana Yazid bin Harun an Hamad bin Salamah bihadzal isnad wa zada summa tala hadhil ayah lil ladina ahsanul husna wa ziyadah. Ada wajhu syahid juga di dalam bab ini. Karena bab ini, hadis ini menjelaskan tentang ayat lil ladina ahsanul husna wa ziyadah. Maknanya bahwa pendalilannya di sini bahwa Nabi Muhammad SAW mentafsirkan ayat ziyadah adalah an-nadhar ila wajhil karim fil jannah. Bahwa di sini yang menjadi poin adalah kalimat ziyadah itu ditafsirkan di hadis Suhaib ibnu Sinan yang panjang. Ziyadah adalah tambahan melihat wajah Allah, karena Allah sendiri telah mengatakan, turidu syai'an azidukum, kalian ingin aku menambahkan kepada kalian. Dan min babil faidah fi sanad lam yanfarid Yazid bin Harun bihadzal lafz. Jadi jangan dikira bahwa hadis ini berkesendirian, misalnya Yazid ibnu Harun dari Hamad ibni Salamah, jangan. Bahkan hadis ini telah datang mutaba'ah yang ingin menjelaskan kepada kita bahwa Nabi membaca ayat ini bukan berkesendirian di riwayat Muslim
atau bukan kesendirian dari Yazid ibnu Harun, yang mana Yazid ibnu Harun juga imam, meriwayatkan dari Hamad, tidak berkesendirian. Mana buktinya? Pertama, boleh dicatat, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, pertama mutabaahnya Al-Hajjaj ibnul Minhal. Maka Al-Hajjaj ibnu Minhal berarti muridnya siapa? Hamad ibnu Salamah, yang meriwayatkan hadis ini selain dari Yazid ibnu Harun. Kita ingin membahas tentang mutabaah Yazid ibnu Harun, sehingga di sini semuanya murid Hamad ibnu Salamah. Pertama, Al-Hajjaj ibnul Minhal. Yang kedua, Affan ibnu Muslim. Dan Affan ibnu Muslim sering kita sebutkan dari gurunya Imam Muslim, yang dia imam, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad mengeluarkan dari jalan Affan ibnu Muslim. Yang ketiga, Muhammad ibnu Abdillah al-Khuzai, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Keempat, Abu Daud atau Yalisi, di dalam musnadnya langsung. Abu Daud atau Yalisi di musnadnya meriwayatkan dari Hamad ibnu Salamah. Dan yang kelima, Al-Aswad ibnu Amir, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Mandah di kitabnya Al-Iman. Keenam, Hudbah ibnu Khalid, dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar. Dan juga Qabisah ibnu Uqbah di kitab Az-Zuhud dari karya Al-Hannad ibnu Sirri. Dan Umar ibnu Hasan Al-Basri di kitab Ru'yah Libni Nuhas. Maka kulluhum, semuanya yang tadi kami sebutkan, meriwayatkan dari Hamad ibnu Salamah dengan lafaz semuanya fatala au qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Maka jangan dikira tambahan lilladina ahsanul husna wa ziyadah dibaca oleh Nabi itu di riwayat Yazid ibnu Harun saja, tidak. Maka Yazid ibnu Harun telah diikuti oleh 7 rawi yang semuanya meriwayatkan dari Hamad ibnu Salamah, dari Hamad kepada Thabit, dari Thabit kepada Abdurrahman ibnu Abi Layla, kepada Suhaib ibnu Sinan. Semuanya periwayatan dari 7 tadi meriwayatkan dengan penyebutan ayat tadi. Maka syahidnya ayat ini memang benar-benar dibaca oleh Nabi. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa hadis Suhaib ibnu Sinan menjadi pendalilan bagi kita, sekarang kita akan masuk kepada pendalilan yang lain. Pendalilan dari segi apa? Pendalilan dari segi tafsir. Ucapan Allah lilladina ahsanul husna wa ziyadah telah datang tafsir dari salaf. Bahkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi